Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter @bulanpurnama0. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Ia Hanya Ingin Pulang, Andini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kembali ke masa itu, perahu Johan dan Aris sampai di tepi pantai tepat pukul 4 pagi. Aktivitas pantai sudah mulai ramai. Mereka segera pergi dan berlalu sebelum mentari pagi menampakkan diri. Kita sebaiknya kembali ke rumah itu. Kalau kita tiba-tiba menghilang, akan sangat mencurigakan. Jadi sebaiknya kita kembali sebelum semua orang tahu, ungkap Aris. Buah si malakama kalau kita kabur, kita selamat, tapi akan jadi buron selamanya. Dan sekalinya tertangkap, tidak akan bisa ada sanggahan lagi. Kalau kita kembali, tentu itu sama saja menyerahkan diri. Kamu pikir dengan kita kembali, nggak akan ada yang menuduh kita? Mustahil, justru kita akan menjadi sasaran utama untuk dijadikan tersangka. Ada 2 nyawa yang hilang, Riz, Johan menegaskan. Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tanya Aris lagi. Entahlah, untuk sekarang kita ke rumah orang tuaku dulu. Ada barang yang harus ku ambil di sana. Sesampainya di kediaman orang tua Johan, sepi, tidak ada seorang pun di sana. Rumahnya kosong. Ini rumahmu, Han? Dulu, sebelum bapakku meninggal, jawab Johan singkat. Terus sekarang ditinggali siapa? Tanya Aris seraya melihat kondisi rumah yang dipenuhi rumput ilalang dan tidak terurus sama sekali, layaknya rumah kosong. Dulu kakakku tinggal di sini, tapi semenjak suaminya meninggal, dia pindah ke kota seberang, jawab Johan sambil masuk ke dalam rumah. Aris tidak bertanya lebih lanjut lagi. Aris menunggu di luar, sementara Johan masih berada di dalam. Lama menunggu, akhirnya kawannya itu keluar dengan membawa bungkusan yang lumayan besar. Apa itu? Johan tidak menjawab. Dia langsung menuju mobil dan mengajak Aris untuk segera pergi dari sana. Kemana kita, Han? Kita kembali ke rumah itu. Apapun resikonya, kita harus hadapi. Sesampainya di rumah itu, ramai, ada 2 mobil polisi dan banyak warga yang berkumpul di halaman depan rumah itu. Aris dan Johan melihat dari kejauhan. Mobil mereka diparkir 5 rumah dari rumah Pak Gusman, dan mereka turun sambil mengendap melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai seseorang menarik mereka ke dalam semak-semak. Kalian ngapain kesini? Bisik seseorang yang mereka kenal, Pak Samin, satpam rumah sebelah. Min, ada apa ini? Aris mulai panik. Pak Gusman dibunuh, jawab Samin sambil melotot. Apa? Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Aris kembali bertanya, namun Johan dari tadi diam, seakan dia sedang mengamati rumah itu. Dibunuh di hotel dan mayatnya digantung. Ada yang bilang Bu Yani sama anaknya yang bunuh Pak Gusman, makanya mereka sekarang kabur. Dan si Aini bilang kalian juga terlibat pembunuhan berencana itu. Samin dengan berapi-api menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami gak bunuh siapa-siapa, Min. Bahkan kami baru tahu Pak Gusman dibunuh, bela Aris. Justru itu aku tarik kalian ke sini. Aku gak percaya kalian bisa terlibat. Kalau urusannya udah sama polisi, berabe. Yang gak salah aja bisa jadi tersangka, ucap Samin. Tapi beneran kan kalian gak terlibat? Sarmin memastikan kembali. Enggak Min, kita gak tahu apa-apa, Aris menjawab dengan terbata-bata. Tadi kamu bilang, siapa, Min? Aini? Tanya Johan. Iya, si Aini itu. Aku lihat dia nangis kejer pas jenazah Pak Gusman datang diantar mobil polisi. Ini berita heboh dari semalam. Kalian masa nggak tahu? Emang kalian habis dari mana?
Sarmin mulai sedikit menaruh curiga pada keduanya. Aku habis dari rumah orang tuaku. Aris aku ajak. Kami gak terlibat, Min. Sumpah. Johan meyakinkan Sarmin. Sarmin hanya mengangguk. Entah ia percaya atau tidak. Johan dan Aris pergi dari tempat itu dan meminta Sarmin merahasiakan kedatangan mereka. Lacur sialan. Seenaknya dia fitnah kita. Umpat Johan dengan muka merah padam. Maksudmu si Aini? Iya dia, siapa lagi? Han, aku tahu aku bodoh dan lamban dalam memahami semuanya. Tapi aku gak sebodoh itu kalau gak menyadari semua ini berhubungan dengan anak itu. Kita berdua sekarang jadi buronan. Tapi setidaknya kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Aris sedikit menurunkan tempo suaranya dan melihat Johan dengan ekspresi serius. Johan diam dan akhirnya dia ceritakan semuanya. Aris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Iblis yang menyerang mereka di tengah laut, yang membunuh Pak Gusman, Bu Yani dan Mas Pram. Iblis yang dengan wujudnya yang buruk itu tidak lain dan tidak bukan adalah wanita itu. Namanya Andini, ungkap Johan di akhir ceritanya. Andini? Jadi namanya bukan Aini? Tanya Aris. Aini adalah adiknya yang dibunuh 5 tahun lalu. Dan selama itu pula dia hidup dengan nama adiknya itu. Dan adiknya itulah yang selama ini gangguin kamu tiap malam. Jadi yang selama ini gangguin aku emang beneran adiknya dia. Terus gimana mungkin seorang kakak begitu tega sama adiknya sendiri? Aris semakin tidak habis pikir. Dia bukan manusia, badannya itu hanya cangkang. Kurasa Andini yang asli sudah menyerah dalam dirinya dan dia biarkan iblis menguasai tubuhnya itu. Pungkas Johan. Lalu bagaimana bisa kamu tahu semua ini? Bapak dan kakak iparku dibunuh oleh iblis itu. Aris langsung terdiam. Dia tidak lagi bertanya. Dia tahu masih banyak rahasia yang disimpan dan disembunyikan rapat-rapat oleh Johan darinya. Namun seberapa besar rasa penasaran itu, dia merasa semakin baik jika ia tidak tahu. Iblis itu tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukan apa yang dia cari, ungkap Johan. Mei 2019. Aku bentar lagi sampai. Yusuf melihat pesan masuk dari istrinya. Hati-hati sayang, balasnya singkat. Ia masih asik duduk di halte itu. Jam pulang sekolah telah tiba. Namun halte yang letaknya di depan sebuah SMA itu selalu sepi. Bis sekolah sudah tidak beroperasi dan bis umum pun sudah jarang melewati rute ini. Hampir semua siswa pulang pergi menggunakan motornya atau memesan ojek online. Ia masih duduk menemani kawan lamanya itu, seorang gadis yang masih mengenakan seragam sekolah. Ia duduk menunduk dengan menggoyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Sesekali ia lihat Yusuf, ia tersenyum. Yusuf menua, namun tidak dengan gadis itu. Seragam yang sudah lusuh dan sepatu yang hampir robek masih membekas di ingatan Yusuf 12 tahun yang lalu. Bagaimana ia bertemu dengan gadis itu dalam keadaan di mana keduanya hampir meregang nyawa. Namun hanya satu yang bisa selamat. Bang, ada korek? Tanya seorang anak SMA yang lewat di depannya, yang ia balas dengan gelengan kepala. Ia buka kembali ponsel sambil menunggu istrinya datang. Ia lihat pesan masuk di laman Facebooknya. Pesan dari kawan lamanya di SMA yang sempat pindah saat masih kelas 2, Budi. Setelah saling bertukar nomor telepon, komunikasi mereka pun berlanjut di WhatsApp. Budi mengabarkan bahwa ia akan segera menikah dengan cinta pertamanya. Yusuf tahu betul siapa cinta pertama kawannya itu. Dia hanya diam sambil berpikir lama. Budi ternyata belum tahu siapa sebenarnya wanita yang akan ia nikahi. Wanita yang sebenarnya telah merenggut cinta pertama dia sendiri. Wanita yang tidak boleh Yusuf temui selama sisa hidupnya. Dan wanita yang telah merenggut kakek dan ayahnya. Dia adalah Andini. Mobil sedan berhenti tepat di depannya. Laila, istri Yusuf, melambaikan tangan padanya untuk segera menaiki mobil. Seakan Laila tidak sabar dengan cerita yang ingin ia sampaikan pada suaminya itu. Keduanya paham betul, ada yang salah dengan pernikahan yang akan dilangsungkan oleh salah satu teman mereka itu. Entah mereka harus abaikan atau mereka ingatkan, masih menjadi pilihan terbuka bagi keduanya.
Menurut kamu baiknya gimana? Tanya Laila pada suaminya. Aku belum bisa berpikir jelas. Besok aku akan pergi ke tempat Om. Mau aku antar? Gak usah, aku pergi sendiri. Kamu jaga Mariam saja di rumah. Aku kemungkinan nginep. Laila hanya mengangguk. Tiap tahun kamu pergi ke halte itu. Apakah dia masih ada di sana? Tanya Laila. Itu tempat favoritnya. Aku bisa merasakan kehadiran dia. Yusuf menerawang. Kadang aku berpikir, hidup sebatang kara dengan sebuah keluarga yang tidak ada ikatan darah dengan kita itu berat. Meskipun mereka baik, tetap saja rasanya berbeda. Buktinya saat Aini hilang, keluarga angkatnya seolah tidak merasakan apapun. Mereka bahkan lebih memilih untuk melupakan dibanding berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Aku nggak tahu selama ini Aini begitu terluka. Lanjut Yusuf. Sampai sekarang, kamu gak pernah cerita tentang kejadian selama kamu di sana. Apa ada yang Aini ucapkan sama kamu sebelum dia benar-benar pergi? Yusuf hanya tersenyum seraya berkata, biarlah itu menjadi rahasia kami. Terlalu perih untuk menceritakannya. Laila tidak bertanya lagi. Keesokan harinya, Yusuf pergi menemui pamannya. Mobil sedan itu menemani perjalanannya yang cukup panjang. 3 jam perjalanan. Akhirnya Yusuf sampai di sebuah bangunan tua yang begitu luas. Sebuah rumah sakit jiwa. Ia tanggalkan semua benda yang membahayakan sesuai protokol di rumah sakit itu. Hanya ia dan makanan kecil kesukaan pamannya. Kunjungan rutin yang ia lakukan membuat hampir semua perawat di sana mengenalnya. Sudah lebih dari 6 tahun, pamannya itu dirawat. Dan setiap bulan pula, ia kunjungi bersama dengan ibunya. Ini adalah kunjungan yang kedua di bulan ini. Tumben Mas Yusuf datang lagi. Suster Rina menyapa Yusuf di saat ia masuk melewati lorong. Iya suster, sudah kangen. Yusuf tersenyum seraya berjalan pergi. Yusuf berjalan cepat. Akhirnya ia sampai di kamar paling ujung lorong itu. Kamar yang begitu gelap, meski di siang hari. Kamar nomor 11. Ia lihat baik-baik papan nama yang ada di samping pintu itu. Kamar nomor 11, Johan Andrian. Ia berjalan masuk, gelap dan mencekam. Ada sekat besi yang mirip jeruji memisahkan kasur dan ruang kunjungan. Yusuf duduk di kursi depan sekat itu. Ia lihat pamannya yang meringkuk menghadap tembok, seolah tidak peduli pada siapapun yang datang. Yusuf lihat sekelilingnya. Ruangan yang pengap itu seolah tempat yang paling aman untuk pamannya bersembunyi. Ia lihat di kolong kasurnya. Makhluk itu masih di sana. Makhluk yang berwujud seorang wanita. Ia datang seminggu setelah pamannya itu dirawat. Makhluk yang seakan enggan untuk pergi dan menetap di tempat ini hampir 6 tahun lamanya. Namun kali ini, ia terlihat ketakutan saat Yusuf masuk ke ruangan itu. Aneh, tapi selama ia tidak mengganggu, ucap Yusuf dalam hati. Assalamualaikum Om. Tidak ada jawaban. Yusuf menaruh bungkusan yang ia bawa di atas meja. Sejenak kamar itu hening. Lalu suara tawa menggelegar memenuhi isi ruangan. Pamannya itu beranjak dari kasurnya. Ia berjalan dan berdiri menghadap Yusuf. Matanya hitam, kepalanya pelontos, dan tubuhnya kurus kering. Seorang paman yang ia dulu kenal paling tampan, kini sudah tidak bisa dikenali lagi. Ia tertawa seraya berkata, "Dia datang." Yusuf tersenyum kecut. Sepertinya dia mencariku. Kalian semua seharusnya membiarkan aku mati, supaya tidak ada lagi korban setelahnya. Aki, Bapak, dan sekarang Om juga harus menderita karena aku, ucap Yusuf. Johan terdiam. Dia melihat wajah ponakannya itu dengan seksama. Kamu mirip kakekmu, keras kepala, ucapnya. Apa yang harus aku lakukan Om? Kalau aku tidak pergi menemuinya, akan banyak korban lagi. Yusuf tertunduk lesu. Terus menghindar, asal bukan kamu yang mati, biar saja. Kalau kamu ikut mati, perjuangan bapakku dan bapakmu akan sia-sia, bentaknya. Kalau aku terus menghindar, berapa banyak nyawa yang harus hilang? Setelah Yusuf. Yang penting bukan kamu. Yusuf sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh pamannya itu. Namun ia tetap berharap
Semoga untuk kali ini pamannya akan memberikan jawaban yang berbeda. 12 tahun yang lalu, saat bapakku menceritakan padamu bagaimana kamu ditemukan, ia berbohong. Sejatinya perjanjian itu berjalan secara sepihak. Andini tidak pernah menawarkan apapun pada bapak. Ainilah yang mengatakan untuk jangan muncul di hadapan kakaknya. Dan Aini pula lah yang memberitahukan di mana kamu berada. Cerita Johan. Yusuf terdiam, seolah sudah tahu semuanya. Saat itu Aki tidak berbohong. Dia memang tidak tahu. Aini yang menolongku, dan Aini juga yang mengirimkan pesan itu kepada Aki. Namun Aki melihat pesan itu datang dari Andini. Sampai akhirnya Aki menyadari kekeliruan itu saat Andini datang kembali ke rumah kami dan mencariku. Cerita Yusuf. Johan tertegun, seolah perlahan memori itu kembali. Kamu satu-satunya saksi hidup dari kejadian itu. Bapak dan Aki Toha yang berada di tempat yang sama denganmu, semuanya mati. Bahkan bapakmu sendiri harus menjadi korban. Johan sesekali melirik ponakannya itu dengan tatapan iba. Tapi yang harus kamu tahu, kematianmu tidak akan menjadi jaminan dia akan berhenti. Dia iblis, tipu daya adalah keahliannya. Kematian siapapun nantinya, itu bukan kesalahanmu. Itu memang takdir mereka yang kebetulan harus melalui hal semacam itu. Lanjutnya, aku harus tetap datang, tegas Yusuf. Dasar bodoh, kau itu anak lemah. Menghadapinya sama saja bunuh diri. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Aku berteriak mengungkap kebenaran di meja hijau, tapi mereka malah mengirimku ke sini. Nasibmu masih lebih bagus dari si bodoh Aris yang memilih mengakhiri hidupnya di tahanan. Teriak Johan dibarengi air mata yang membasahi pipinya. Yusuf seolah tidak menggubris hal itu. Aku harus mengakhirinya. Yusuf pamit meninggalkan pamannya yang masih berdiri di balik sekat besi. Malam itu Johan duduk termenung. Percakapan ia dengan Yusuf tadi siang seolah tidak berbekas. Hidup bertahun-tahun dengan diperlakukan layaknya orang sakit mental membuat ia menjadi benar-benar hampir gila. Terkadang Johan tidak mampu membedakan antara hayalan dan kenyataan. Sampai tiba-tiba sosok itu kembali datang. Seorang sahabat yang sengaja menjenguknya. Ia duduk di sebelah kasur Johan dan menatapnya dengan akrab. Kulitnya hitam legam dengan dipenuhi luka bakar. Kau datang, Riz. Johan terbangun dan duduk di atas kasur. Ia tersenyum. Matanya yang hitam pekat membalas senyuman Johan. Tadi aku mimpi Yusuf datang ke sini, ucap Johan dengan penuh semangat. Sosok itu tidak membalas. Dia bilang, Andini kembali. Kau ingat? Iblis sialan itu, dia kembali. Johan tertawa dengan penuh kengerian, membuat suasana semakin mencekam. Sosok itu berdiri dan memberikan seutas tali pada Johan. Sekarang giliranmu, mati atau tersiksa. Sosok itu pergi menembus pintu besi, meninggalkan Johan yang duduk tidak berkutik. Sesampainya di rumah, Yusuf ceritakan semua yang ia bicarakan dengan pamannya itu. Sejenak Laila terdiam. Aku setuju dengan Om Johan, ucap Laila. Lebih baik menghindar daripada harus berurusan lagi dengan dia. Yusuf tidak membantah, ia sudah terlalu lelah. Alasan ia bercerita pada istrinya itu karena ia tidak mau menyembunyikan apapun darinya dan membuat Laila semakin khawatir. Tepat pukul 4 pagi, ponsel Yusuf berbunyi nyaring. Ia biarkan, namun masih tetap berderik. Siapa subuh-subuh gini nelpon? Gumamnya kesal. Ia lihat Laila ikut terbangun. Siapa? Tanya Laila. Ibu, jawab Yusuf bingung. Suara isakan terdengar saat Yusuf memencet tombol hijau itu. Assalamualaikum Bu, Ibu kenapa? Om Johan dek, Om sudah meninggal, ucap suara di ujung telepon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yusuf sekarang ke rumah Bu, nanti kita ke sana bareng-bareng. Tanpa berlama-lama, selepas sholat subuh, Yusuf dan keluarga bergegas menuju rumah ibu untuk selanjutnya menuju rumah sakit. Bagaimana ceritanya Bu? Yusuf bertanya sesaat setelah ibunya naik ke mobil. Tadi subuh ibu dapat telepon kalau Om Johan meninggal gantung diri.
Ibu masih menangis. Astagfirullah, kok bisa bu? Laila tidak habis pikir. Ia melihat mimik suaminya yang juga kaget karena setahu dia, Yusuf pergi menemui pamannya itu sore sebelum kejadian. Ibu juga nggak tahu bagaimana kronologinya. Pihak rumah sakit hanya kasih tahu sampai situ saja. Laila mencoba menenangkan ibu sambil sesekali melihat Yusuf yang ada di kursi kemudi melalui kaca spion. Yusuf lihat Maryam yang tertidur lelap di jok depan sampingnya. Ia lihat Laila dan ibunya ada di kursi penumpang. Mereka saling menatap dalam sepi. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Yusuf menggandeng ibunya, sementara Laila menggendong Maryam. Mereka diarahkan ke kamar Johan. Kain putih yang menutup sekujur tubuhnya yang kurus itu perlahan dibuka oleh ibu Yusuf. Ia tidak kuasa menahan tangis saat adik tercintanya terbujur kaku dengan luka di tangan dan lehernya. Kondisi yang sama yang dialami ayah dan suaminya kini terjadi pula pada sang adik. Yusuf memeluk ibunya dan sambil menutup kain itu kembali. Yusuf meminta untuk proses pemandian jenazah dan segala rupanya dilakukan di rumah sakit, sehingga almarhum dibawa ke rumah untuk disolatkan dan dikuburkan segera. Selama di rumah sakit, Yusuf hanya diam tanpa bertanya banyak hal pada siapapun terkait kematian pamannya itu. Setelah proses pemakaman selesai, Yusuf dan keluarga memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya selama 40 hari ke depan, mengingat kondisi ibunya yang sangat terpukul. Setidaknya dengan keberadaan mereka di rumah akan sedikit memberikan semangat pada ibunya. Dari situ Yusuf juga menyadari sesuatu. Menghindar adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari Andini. Bukan untuk dirinya, namun untuk orang-orang di sekitarnya, yang akan sangat terpukul jika ia mengalami nasib yang sama seperti kakek, bapak, dan pamannya itu. Aku tidak boleh egois, pikirnya. Beberapa minggu setelah berlalu dan pernikahan Budi pun semakin dekat. Namun setelah percakapan itu, Yusuf memang sengaja untuk tidak berkomunikasi lebih lanjut dengan Budi dan mengabaikan setiap panggilan telepon darinya dengan dalih sibuk. Sampai satu ketika, ada nomor baru yang terus menelponnya di saat Yusuf sibuk di tempat kerja. Ia abaikan pula nomor itu sampai ia menerima pesan lewat WA. Mas Yusuf, ini Jupri, OB di rumah sakit jiwa. Mohon maaf mengganggu, saya dapat nomor masnya dari Suster Rina. Ada yang ingin saya sampaikan, mohon untuk berkenan membalas pesan ini. Tulis pesan itu. Yusuf terdiam, lalu ia balas. Maaf pak, baru sempat balas, nanti sore saya telepon balik. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, saatnya Yusuf pulang. Ia lihat ponselnya, masih menimang apakah dia harus menelpon balik orang itu atau dia tetap abaikan. Namun kali ini rasa penasaran itu semakin kuat. Halo, Mas Yusuf ya? Suara di seberang sana langsung mengangkat telepon dari Yusuf, seakan ia telah menanti hal itu. Ya, ini saya. Ada hal penting apa ya pak? Tanya Yusuf. Bisa ketemu malam ini pak, penting banget soalnya. Pinta Jupri. Ya sudah, saya ke rumah sakit saja ya. Jupri langsung mengiyakan dan percakapan berhenti sampai di situ. Tidak lupa Yusuf mengabari keluarganya kalau ia pulang telat malam ini, tentu saja tanpa memberikan alasan yang sebenarnya. Sesampainya di rumah sakit, langit sudah gelap dan suasana sudah sangat sepi. Ia lihat ada 2 orang yang berdiri di dekat pintu gerbang. Ia kenal salah satunya Suster Rina. Setelah turun dari mobil, Yusuf menghampiri dan menyapa keduanya. Mas Yusuf, maaf mengganggu waktunya. Wajah Suster Rina begitu tertekan. Iya nggak apa-apa suster. Yusuf tersenyum ramah. Suster Rina mengajak Yusuf untuk duduk di warung kopi samping pos security. Ini Pak Jupri mas, mungkin Mas Yusuf jarang melihat beliau ya, karena memang beliau kerja shift sore. Suster Rina memperkenalkan Jupri dan mereka langsung bersalaman. Saya langsung saja ya mas. Lanjut Suster Rina yang dijawab anggukan oleh Yusuf. Kemarin Pak Jupri menemukan ini di kantong ranjang almarhum Pak Johan. Ini yang Mas Yusuf bawa tempo hari kan? Suster Rina mengeluarkan bungkusan hitam. Betul, kenapa ya? Yusuf bingung.
Anu mas, waktu saya nemuin kresek ini, isinya ada tali tambang dan sepucuk surat. Jupri mengeluarkan isi bungkusan dengan perlahan. Mas, seperti yang Mas Yusuf tahu, kami tidak pernah membiarkan pasien menggunakan benda-benda yang berbahaya dan melarang pengunjung membawa barang-barang yang berbahaya pula, termasuk tali ini. Namun saya yakin ini bukan dari Mas Yusuf kan? Tanya Suster Rina. Awalnya kami sempat mengira kalau tali yang digunakan itu dia dapatkan dari gudang karena pintu kamar sudah terbuka saat subuh kami menemukan jasadnya tergantung. Tapi setelah Pak Jupri memberikan ini kepada saya, ternyata tali ini adalah tali yang sama yang digunakan almarhum. Lanjutnya. Jadi maksud suster? Yusuf tersentak. Tentu saya tidak menuduh Mas Yusuf. Saya percaya Mas Yusuf tidak akan melakukan itu. Makanya saya minta Pak Jupri jangan ceritakan dulu masalah ini yang nantinya akan jadi masalah besar. Ditambah, ceritanya berhenti. Suster Rina melirik Jupri dan meminta ia melanjutkan ceritanya. Semenjak saya menemukan bungkusan ini, saya mimpi terus mas. Mimpi didatangi seorang wanita, dan di mimpi itu dia ancam saya untuk kasih surat ini ke Mas Yusuf. Awalnya saya abaikan saja, tapi lama-kelamaan saya kena sial mulu mas. Makanya saya ceritakan ke Suster Rina. Cerita Jupri. Suster bilang, saat ditemukan pintu kamar saya terbuka. Tanya Yusuf. Betul mas, gemboknya hancur. Yusuf menghela nafas, seraya berkata, bungkusan itu saya isi dengan makanan kesukaan saya. Tidak ada surat ataupun tali tambang. Lalu bagaimana mungkin seorang pasien bisa membuka gembok yang jelas-jelas dikunci dari luar? Bagaimana dengan keamanan di rumah sakit sendiri? Masa tidak ada satpam yang jaga kemarin malam? Yusuf agak sedikit meninggikan suaranya. Suster Rina dan Jupri saling menatap bergantian. Ada sedikit keraguan dari keduanya. Satpam yang jaga malam itu kemarin sore meninggal dunia mas, ujar Suster Rina. Sebenarnya ada hal lain yang mau saya tunjukkan sama Mas Yusuf. Suster Rina mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri video. Sempat ragu, akhirnya ia tekan tombol play. Terlihat video CCTV dari dinding yang menghadap kamar Johan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Tidak ada yang aneh, sampai di detik ke-30 ada sesuatu menghantam pintu. Tidak berwujud, namun pintu itu seakan terhantam benda yang begitu besar. Dan tiba-tiba gembok yang mengunci kamar jatuh dan hancur. Pintu kamar terbuka. Dan video dari CCTV tiba-tiba berhenti. Suster Rina bergidik saat ia melihat cuplikan video itu lagi. Video ini saya dapatkan dari rekan saya di bagian IT. Dia tahu saya yang bertanggung jawab di bangsal ini. Dan ditambah, Pak Jupri juga meminta tolong kepada saya untuk menyampaikan surat ini pada Mas Yusuf. Ini sebenarnya ada apa ya mas? Terlihat ketakutan dan kekhawatiran dari raut wajah Suster Rina. Video dan surat ini siapa saja yang tahu suster? Tanya Yusuf. Untuk video hanya saya dan rekan saya. Kami tidak menghapusnya dari database, tapi untuk sementara di-hide dulu supaya tidak tersebar kemana-mana. Tapi untuk surat ini hanya saya dan Pak Jupri yang tahu, jawab Suster Rina. Saya bingung harus memulai dari mana. Namun untuk sekarang mohon suster rahasiakan ini dari yang lain. Dan untuk Pak Jupri, suratnya saya terima dan insya Allah tidak akan ada gangguan lagi yang akan Bapak alami. Yusuf meyakinkan keduanya. Suster Rina dan Jupri mengangguk mengerti. Pak Jupri, apa boleh kembali ke rumah sakit dulu? Takut ada yang cari, ujar Suster Rina. Baik suster, saya permisi. Jupri meninggalkan mereka berdua dan bergegas kembali bekerja. Yusuf masih duduk mengamati video CCTV tersebut. Suster Rina sedikit ragu untuk mengatakan sesuatu. Sampai akhirnya ia utarakan semuanya. Mas, saya mohon maaf sekali. Saya sudah lancang. Sebenarnya saya sudah ceritakan perihal ini kepada guru saya. Karena memang ini sangat mengganggu saya juga mas. Suster Rina terduduk. Guru? Tanya Yusuf. Iya mas, Kiai Mukmin, guru di tempat saya dulu menimba ilmu. Saya mohon maaf mas, tapi... Suster Rina sejenak ragu. Kiai mau bertemu dengan Mas Yusuf.
lanjutnya. Memang suster cerita apa? Saya ceritakan tentang kasus bunuh diri almarhum dan video yang ada di ponsel saya, Mas. Tentang surat yang lainnya tidak saya sampaikan. Saya bingung apa yang sebenarnya terjadi, dan saat saya menanyakan ini kepada Kiai, beliau tidak menyampaikan apapun dan malah ingin bertemu dengan Mas Yusuf. Lanjut Suster Rina. Yusuf berpikir lama hingga akhirnya ia menyetujui permintaan Suster Rina, dan mereka berencana pergi ke tempat Kiai Mukmin esok lusa, hari libur Suster Rina. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.